Halo, salam Pramuka. Senang sekali saya Sanika Sembiring dapat hadir menjumpai Anda dalam Warta Pramuka. Sejumlah liputan telah kami siapkan untuk Anda. Kini kita mulai dengan berita pertama. Kuartir Cabang Tangerang menggelar pesta siaga di Jatiuwung, Tangerang. Acara ini sekaligus sebagai pengukuhan terhadap sejumlah kuartir ranting. Kuartir Cabang Kota Tangerang pekan lalu menggelar pesta siaga di Pondok Aren Jatiuwung, Tangerang dengan menggelar berbagai permainan dan keterampilan. Pada saat yang sama juga sekaligus sebagai tempat bertemunya pramuka dalam acara jambore selama 2 hari. Ketua Kuartir Cabang Kota Tangerang, Engkos Zarkasi menjelaskan, acara ini juga menjadi media untuk membangkitkan kembali kegiatan pramuka sebagai pendidikan non-formal yang diharapkan lahir anak-anak bangsa yang berkarakter. Dalam acara ini juga sekaligus pelantikan pengurus kuartir ranting. Adalah bagaimana membangkitkan semangat adik-adik untuk kembali ke pramuka sebagai wadah organisasi yang akan melahirkan pemimpin yang berwatak, dipekerti, dan berilmu. Utusan dari sejumlah sekolah menampilkan kebolehan mereka masing-masing, mulai dari penampilan drum band, lagu daerah, dan penampilan kesenian daerah yang lainnya, termasuk juga busana daerah dalam karnaval. Tim Liputan Pramuka TV melaporkan. Ketua Kuartir Nasional yang baru Dr. Adiaksa Daud bertekad akan membumikan pramuka. Berikut pernyataan Adiaksa Daud. Saya mau ucapkan terima kasih kepada yang memilih saya. Yang tidak memilih juga saya terima kasih telah menyemarakan daripada Munas Pramuka kali ini. Dan saya sebagai Kakparnas yang baru akan meneruskan perjuangan Kasrul yang sudah baik. Dan 3 bulan pertama ini akan konsolidasi organisasi. Karena bagi saya yang paling penting itu 2 hal, sumber daya manusia dan aturan main. Biar bagus bagaimana aturan main, tapi kalau sumber daya manusianya nggak kuat, nggak jalan. Tapi sumber daya manusianya bagus, tapi aturan mainnya tidak kuat, maka tidak jalan. Pramuka ke depan harus dibikin betul-betul sebagai wadah anak muda, tampil dalam bentuk-bentuk yang disenangi oleh anak muda. Dan karena sekarang ada perang informasi, maka kita pramuka menguasai informasi. Untung kita udah punya televisi, punya radio. Oleh karena harus lebih diaktifkan kembali sehingga betul-betul menjadi media kita untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada anak-anak muda yang mulai tidak menyukai uniform pada hari ini. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi sudah menjadi budaya global. Oleh karena itu mengantisipasi dengan program-program nyata, meneruskan program Kasrul, dan kemudian membuat program-program baru yang betul-betul membumi, yang down to earth, yang betul-betul menjawab tantangan anak-anak muda pada hari ini. Sejumlah pimpinan Satuan Karya Pariwisata dari berbagai daerah berkumpul di Kupang. Mereka melakukan rapat pertama menjelang pengesahan Saka Pariwisata. Untuk pertama kalinya, Saka Pariwisata mengadakan musyawarah Saka di Hotel Timur Kupang 5 Desember 2013. Kegiatan ini diadakan sebagai dukungan Saka Pariwisata terhadap Munas Gerakan Pramuka yang sedang berlangsung di Grand Mutiara Kupang.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Saka Pariwisata berbagai daerah, terungkap sejumlah keinginan peserta ikhwal pengembangan Saka Pariwisata ke depan. Ada yang menginginkan program menyoal anggaran dan penekanan krida pariwisata. Namun secara umum dapat menghendaki pembenahan Saka yang baru ini agar 3 bulan pasca pengesahan di Munas Gerakan Pramuka, Saka Pariwisata sudah siap dengan kepengurusan di tingkat pusat. Selanjutnya secara kelembagaan akan dirumuskan peran Saka Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Masalah di sini bagaimana kita meningkatkan servis, ya, meningkatkan kualitas dari daya tarik, dari destinasi. Karena pramuka itu banyak di destinasi, saling bersinergi di antara pengelola destinasi dan pramuka itu sendiri. Dengan adanya sinergi ini akan lebih baik dan lebih baik lagi perbaikan atas pelayanan atau kualitas dari destinasi, daya saingnya meningkat. Sebelumnya peran Saka ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, karena Saka-Saka ini itu ke depan ini bisa menjadi tangan kanan pemerintah atau menjadi mediasi untuk bisa menyampaikan perannya kepada masyarakat lewat anak-anak pramuka. Firman Syahrahim yang juga Dirjen Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif berharap dalam waktu dekat perlu ada pertemuan lanjutan untuk menentukan strategi pengembangan Saka Pariwisata ke depan. Tim Liputan Pramuka TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Warta Pramuka. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam koridor NKRI. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat akan menjadi payung hukum bagi upaya mewujudkan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak kepada rakyat. Jalan adalah prasarana transportasi yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Rancangan undang-undang tentang jalan akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan jalan demi tercapainya kemakmuran rakyat. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Warta Pramuka. Kini kita mulai dengan berita selanjutnya. Saka Pariwisata secara resmi disahkan dalam Munas di Kupang awal Desember lalu. Dengan demikian, Kuarnas memiliki 11 satuan karya. Satuan Karya Pariwisata resmi berdiri setelah Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka mensahkannya dalam sidang paripurna di Kupang 5 Desember 2013. Sidang dipimpin Ketua Presidium Abdul Sobur, juga mensahkan 2 saka lainnya, yakni Saka Kalpataru dan Saka Widya Bakti. Sebelumnya, pimpinan nasional Saka Pariwisata Firman Syahrahim memaparkan perkembangan Saka Pariwisata dalam sidang pleno Munas. Saka ini memiliki 3 krida, yakni krida pemandu wisata, krida penyuluh pariwisata, dan krida kuliner. Hingga kini Saka Pariwisata telah terbentuk di 11 provinsi. Dengan demikian, Kuarnas memiliki 11 saka, menyusul 8 saka sebelumnya, yakni Saka Taruna Bumi, Saka Bayangkara, Saka Bahari, Saka Dirgantara, Saka Bakti Husada, Saka Kencana, Saka Wanabakti, dan Saka Wirakartika. 3 saka terbaru dapat disahkan karena telah memenuhi syarat, diantaranya terbentuk di minimal 9 provinsi. Tim Liputan Pramuka TV melaporkan. Pada umumnya, pengurus Kuarda sepakat dengan gagasan Menpora Roy Suryo yang menyarankan perlunya Pramuka melakukan rebranding dan reframing. Sejumlah pengurus Kuarda menyambut baik gagasan Menpora Roy Suryo bahwa Pramuka ke depan perlu rebranding dan reframing. Namun demikian, mereka mengingatkan agar gagasan itu tidak mengurangi makna filosofis gerakan Pramuka dan tidak larut dalam brand baru. Saya kira arahan tadi tentang rebranding, saya kira iya, karena memang harus ada sesuatu yang terasa baru, meskipun nilai-nilai tetap,
sesuatu yang baru yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menarik anak-anak muda, orang-orang muda yang dia juga adaptif terhadap perkembangan lingkungannya yang berkembang begitu cepat sekarang ini. Jadi Gerakan Pramuka harus juga cepat secara kreatif juga mengikuti perkembangan teknologi, terutama di dalam paket-paket kegiatan latihan dan kegiatan teknis kepramukaan lainnya yang selalu dibaharui. Ya, kalau saya lihat perhatikan sekarang ini kita harus sudah mendesak, karena sudah generasi muda sekarang sudah kecenderungan situ. Kalau kita masih mempertahankan hal-hal lama yang tidak kita ada satu perubahan dengan situasi kondisi sekarang, kita juga kurang diminati oleh generasi muda itu. Sebelumnya, Roy Suryo ketika memberikan pengarahan di Munas Gerakan Pramuka di Kupang mengungkapkan perlunya rebranding dan reframing. Rebranding maksudnya adalah brand baru atau penampilan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sedangkan reframing adalah pagar jati diri Pramuka, yaitu tetap merah putih. Langkah ini dimaksudkan agar Pramuka tetap dicintai anak-anak muda. Tim Liputan Pramuka TV melaporkan. Munas Gerakan Pramuka berakhir sudah dengan menghasilkan 23 keputusan. Yang tertinggal adalah goyang NTT sebagai media melepaskan kepenatan selama bersidang 3 hari. Suasana sedikit panas dalam sidang-sidang Munas Gerakan Pramuka telah berakhir dengan menghasilkan 23 keputusan Munas yang akan dijalankan pengurus periode berikutnya. Kini peserta Munas sejenak boleh bergoyang ria mengenal tarian gembira ala NTT. Tak ketinggalan Ketua Kuarda NTT Lucia Adinda Lemburaya turut meramaikan tarian penutupan yang cukup dapat melenyapkan penat setelah 3 hari bersidang. Munas Kupang yang berlangsung sejak 2 hingga 5 Desember 2013 merupakan Munas pertama sejak Pramuka memiliki landasan hukum yang kuat, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dibanding sebelumnya hanya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Konsekuensinya, Pramuka sebagai gerakan pendidikan non-formal untuk kaum muda harus lebih membumi menciptakan kader-kader bangsa yang berkarakter, dan inilah yang hendak dituju dalam Munas kali ini. Demikian pemirsa Warta Pramuka kali ini. Atas nama redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Pramuka.